see what I see? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Salmon. Bukan nama asli tentunya. Hari ini saya akan menceritakan salah satu pengalaman yang dahulu pernah saya alami saat saya tinggal di sebuah rumah yang belum 100% jadi. Hanya untuk catatan, cerita yang saya akan sampaikan pada teman-teman ini hanyalah satu dari sekian banyak cerita yang ingin saya sampaikan. Kalau teman-teman bertanya, kalau begitu kenapa kamu memilih cerita ini? Jawabannya cukup simpel, yaitu karena hanya cerita inilah yang bukan hanya saya yang menyaksikan apa yang terjadi. Dan juga saat itu saya berada dalam kondisi cukup sadar. Pada tahun 2018 sampai 2019, almarhum ayah saya membuat sebuah rumah di desa kelahirannya. Rumah yang ia bangun ini berdiri di atas peninggalan kakek saya. Sebelumnya, di tanah di mana rumah ini berdiri, terdapat sebuah bangunan tua yang juga merupakan sebuah rumah. Namun, keadaannya sudah cukup tua dan lagi bangunannya yang cukup lebar itu harus dibagi menjadi 3 karena urusan warisan. Karena itulah, ayah lebih memilih untuk merobohkan bangunannya dan membangun yang baru agar anak-anaknya tidak perlu repot nantinya berselisih soal warisan. Sebelum dirobohkan, rumah tua itu sudah berdiri sangat lama sekali. Saya tidak tahu berapa lamakah umur pastinya. Yang jelas, orang-orang berkata, rumah ini sudah dibangun sebelum tetangga-tetangganya ada. Arsitektur rumah tua itu nuansanya benar-benar kuno dan bisa dibilang cukup menyeramkan. Dahulu, rumah tua itu ditinggali oleh kakek dan nenek serta anak-anaknya yang berjumlah 11 orang. Kata ayah dahulu, rumah ini sangat ramai dan berwarna. Namun, semua berubah saat kakek dan nenek telah meninggal. Saudara dan saudari ayah kini semuanya telah berkeluarga. Ada yang menetap di Kediri, ada yang merantau ke Kalimantan, Semarang, Sulawesi, Jakarta, bahkan Bali. Karena urusan pekerjaan, keluarga dan transportasi, hal itu membuat masing-masing keluarga tak bisa pulang kampung untuk menjenguk rumah kakek dan nenek. Namun, ada bude saya yang tinggal di Kediri juga. Dia udah punya rumah sendiri, hanya saja rumahnya tuh letaknya dekat banget dengan rumah kakek dan nenek. Lokasinya tuh berada di depan rumah tua ini. Akhirnya, beliaulah yang mengurus rumah tua itu. Rumah tua yang kosong dan tak berpenghuni itu terletak di sebuah desa yang bisa dibilang cukup kecil dan juga dikelilingi hutan serta sawah, membuat nuansa seram mulai menempel pada bangunan tersebut. Ditambah lagi, dahulu kakek dan nenek keduanya bisa dibilang merupakan orang pintar, dan hal itu seakan menambah kengerian dari rumah tua itu. Puluhan cerita seram tentang rumah itu pun mulai beredar. Ada yang katanya pernah melihat sosok kuntilanak, ada yang pernah didatangi sosok hitam besar yang mereka sebut genderuwo, dan ada juga yang sering mendengar suara-suara aneh dari rumah tua itu. Namun, bukan cerita-cerita seram itulah yang akan saya ceritakan hari ini. Kembali ke tahun 2018. Saat itu, rumah yang ayah saya bangun sudah 60% jadi. Namun proyeknya tak bisa diselesaikan karena ayah saya ditipu oleh mandor yang menangani pembangunan rumah ini. Pada akhirnya, mau tidak mau, ayah saya yang keadaannya saat itu sudah tidak sehat lagi, tinggal di rumah tersebut bersama saya yang kala itu berusia 15 tahun. Keadaan rumah saat itu, tembok hingga genteng sudah berdiri, namun temboknya belum dilepo atau belum disemen, dan lantainya pun juga masih tanah saat itu. Kami berdua tidur di ruang tamu dengan beralaskan tikar dan sebuah tempat tidur yang cukup tipis. Jendela yang saat itu belum terpasang membuat hawa dingin selalu menemukan jalannya masuk ke dalam rumah. Pintu yang saat itu dibuat dari sisa bahan bangunan pun perlu dijaga agar tidak dibobol oleh maling. Karena hanya dengan sebuah tendangan kecil saja, saya yakin pintu itu akan langsung roboh. Singkat cerita,
Karena terlalu sering kedinginan serta pola tidur yang sedikit acak-acakan, ayah saya yang dari awal memang sudah sakit itu akhirnya semakin ambruk, dan mau tidak mau ayah harus dibawa ke rumah kakak untuk dirawat di sana. Tak ingin rumah yang ayah bangun ini kosong dan digunakan untuk tempat tongkrongan pemuda desa, akhirnya saya memutuskan untuk tidur di rumah tersebut sendirian. Rasa takut tentu saja menyelimuti tubuh saya saat itu, karena dahulu saya sudah sangat sering mendengar cerita seram tentang rumah tua yang dahulu berdiri di atas tanah rumah baru ini. Namun, mau tidak mau ya saya harus berani, karena sebelumnya mulut saya udah berucap dan saya tidak mau menarik perkataan saya. Karena itulah, ya mau tidak mau lah ya. Hari pertama saya tidur di rumah ini sebenarnya bisa dibilang berjalan dengan cukup baik. Tak ada kejadian aneh dan menyeramkan yang menimpa saya. Begitu juga dengan hari-hari selanjutnya, semua berjalan mulus dan normal. Sedikit informasi, agar tidak terasa kosong, setiap malam saya selalu membiarkan TV menyala, agar apabila ada orang yang mungkin berniat jahat, mereka akan mengira ada orang di dalam rumah ini. Ya memang ada sih, cuma kan kalau saya sendiri nggak berani lah. Mungkin teman-teman yang sering sendiri tahulah gimana rasanya nyalain TV biar kedengaran rame gitu. Tiap malam pun saya juga selalu memainkan sebuah aplikasi fit call yang ya bolehlah disebut namanya, bukan endorse ini ya. Namanya itu Discord. Alhamdulillah sih berkat aplikasi itu saya jadi punya teman ngobrol saat itu. Dan biar nggak dikira promosi, saya akan samarkan nama server tempat saya nongkrong dahulu dengan nama Warung Gamer. Di server tempat saya nongkrong itu terdapat sebuah voice channel yang bernama Kebon. Sedikit informasi, di server Discord itu tempat ngobrolnya itu dibagi dengan nama voice channel. Jadi bukan kita nelpon ke satu orang, bukan. Kita gabung di sebuah voice channel dan orang-orang lain nanti bisa masuk dan ngobrol di voice channel tersebut. Nah, voice channel yang saya tempati itu, yang Kebon itu, selalu ramai karena saat itu voice channel lainnya tuh selalu penuh. Mereka tuh ada kayak kuotanya gitu, maksudnya kayak batasan berapa orang yang bisa ada di voice channel itu. Dan voice channel Kebon ini satu-satunya voice channel yang nggak punya batasan. Jadi mau ratusan orang masuk pun bisa gitu. Nah, tiap malam obrolan saya dengan para warga server ini pun terasa seru hingga saya melupakan fakta kalau saya ini sebenarnya tuh sendirian. Hingga pada akhirnya tibalah malam Jumat. Di voice channel Kebon ini, kami memiliki tradisi kecil di mana setiap malam Jumat akan ada sebuah sesi tukar cerita dan pengalaman horor antar para pengguna yang ada di sana. Malam itu sekitar 25-30 orang berada di dalam voice channel itu. Kami bergantian menceritakan kisah horor kami, dan tanpa kusadari waktu saat itu telah menunjukkan pukul 1 malam, atau dini hari lah lebih tepatnya. Jika teman-teman ingat, saya tadi menjelaskan bahwa setiap malam saya selalu menyalakan TV agar keadaan rumah terasa sedikit ramai. Saat itu tuh malam Jumat, siaran horor pun akhirnya dimulai, dan inilah awal dari pengalaman seram yang saya alami. Jam 1 dini hari, acara komedi yang saat itu tampil di layar TV telah berganti ke acara horor uji nyali yang cukup terkenal. Kondisi mental saya yang saat itu sudah merasa takut, parno dan merinding karena sesi cerita horor yang saat itu masih berlangsung di aplikasi Discord ini membuat saya memutuskan untuk mengganti channel TV yang saat itu tayang. Saya pun berniat untuk meraih remote yang seharusnya saat itu ada di sebelah saya. Namun remote itu tidak berada di sana. Saya mencari ke sana kemari hingga akhirnya mata saya mendapati bahwa remote tersebut berada di ujung kasur yang tempatnya tuh cukup jauh dengan posisi saya duduk. Awalnya saya berpikir di situ, palingan tadi lupalah aku taruh di situ. Dan tanpa kecurigaan, saya pun beranjak dari tempat saya duduk, berjalan menuju remote tersebut dan mengambilnya.
Setelah itu saya mengganti saluran TV ke saluran lain yang kiranya menayangkan acara non-horor. Setelah itu, saya kembali ke tempat duduk saya, menaruh remote TV di sebelah saya dan melanjutkan obrolan saya dengan teman-teman Discord. Saya mencoba menceritakan hal janggal barusan kepada teman-teman. Namun, mereka nanggapinya tuh kayak sedikit gak percaya lah dan agak bercanda-canda juga gitu. Ada juga beberapa yang berusaha membuat saya berpikir positif. Dan tanggapan tersebutlah yang membuat saya yakin jika saat itu mungkin memang saya sedang kecapean dan juga lupa. Obrolan horor kami pun berlanjut. Cerita demi cerita terus diceritakan hingga akhirnya beberapa menit telah berlalu. Acara TV non-horor yang tampil di TV pun tak terasa juga sudah usai digantikan dengan sebuah film horor yang judulnya tuh 13 Ghosts. Saya ingat sekali dengan judul film tersebut karena saya sudah pernah menonton filmnya dulu di channel TV yang sama. Filmnya mungkin gak semenyeramkan itu, namun rasa takut saya yang saat itu sudah terbangun kokoh membuat saya tidak berani membiarkan film itu tayang di layar TV. Akhirnya saya berniat untuk mengambil remote dan mengganti channel yang tersiar. Dan alangkah terkejutnya saya saat mendapati bahwa remote tersebut lagi-lagi sudah menghilang dari tempatnya. Sebelum saya mencari remote itu, saya berpikir kok rasanya kayak deja vu gini. Apa jangan-jangan remote itu udah berada di ujung kasur, di tempat yang sama seperti sebelumnya. Dengan rasa takut yang mulai menyelimuti tubuh saya, sebelum mengambil remote ini, saya cerita dulu nih sama teman-teman Discord. Beberapa tuh mulai percaya dan beberapa tuh nganggap kalau ini tuh drama, cari sensasi, pansos gitulah. Atau ya sekedar dongeng. Beberapa juga mencoba buat bikin saya tetap positif gitu. Mereka tuh berkata, udahlah palingan kamu tadi lupa kalau kamu yang mindahin. Namun perkataan itu dibantah oleh salah seorang teman saya yang berkata, tapi dia kan dari tadi ngobrol sama kita. Dan saat itulah pikiran positif yang dari awal sudah mulai tipis, mulai terkikis karena adanya bukti yang menunjukkan bahwa saya memang sepertinya tidak bergerak memindahkan remote yang seharusnya berada di sebelah saya. Pada akhirnya saya nyoba buat menelan rasa takut saya yang udah menumpuk tinggi ini. Sekali lagi saya beranjak dari tempat duduk untuk mengambil remote tersebut. Setelah itu mengganti saluran TV-nya dan kembali duduk di tempat semula. Saat itu remote yang saya bawa saya taruh di sebelah paha saya, membuat benda tersebut terjepit di antara bagian tangan tempat duduk dan paha saya. Karena rasa takut saya yang sudah memuncak, akhirnya saya meminta kepada teman-teman untuk menghentikan sesi cerita horornya dulu. Dan saat itu mereka ya mengiyakannya, karena sepertinya mereka juga udah ngerasa lumayan takut gitu. Sesi horor kami pun akhirnya selesai dan kami mulai membahas hal-hal random dan saling bercanda satu sama lain. Hingga pada akhirnya rasa ingin kencing pun mendatangi saya. Karena rasa takut saya yang sebelumnya berada di puncak udah mulai roboh oleh candaan teman-teman Discord. Tanpa berpikir aneh-aneh saya ya izin ke toilet sebentar pada teman-teman Discord saya. Dan saya pun mematikan mikrofon Discord dan pergi ke toilet yang letaknya berada tepat di belakang tempat duduk saya saat itu. Dengan tangan yang masih memegang HP dan headset yang masih menempel. Emang menjijikan pipis sambil dengerin orang ngobrol, tapi ya karena biar gak takut gitulah. Nah, setelah buang air dan membersihkan bagian tubuh saya kembali mengencangkan celana yang saya pakai. Saat itu headset saya nggak sengaja lepas dari telinga saya. Dan saat itulah saya mendengar bahwa channel TV yang awalnya menayangkan channel A tiba-tiba saja berpindah ke saluran ke channel B yang tengah menayangkan acara uji nyali. Pergantian kali ini bukanlah karena acara TV tersebut selesai, namun karena diganti manual dari channel A ke B. Dan hal ini membuat rasa takut, parno, dan merinding yang sebelumnya udah mulai roboh
kini kembali berdiri kokoh, serta semua rasa itu saling bercampur menyelimuti tubuh saya. Saya pun kembali mengenakan headset saya, namun hanya satu sisi saja. Setelah menyalakan mikrofon, saya mulai bercerita kepada teman-teman akan hal yang baru saja saya alami, sembari saya keluar dari toilet dan berjalan menuju ke arah tempat duduk yang letaknya tepat berada di sebelah pintu toilet. Nah, saya berniat buat ngambil remote TV dan ganti acara TV tersebut lagi. Dan ya, lagi-lagi udah bisa ditebak ya. Remote itu udah gak ada di tempatnya. Dia udah berada di ujung kasur, tempat yang sama seperti sebelum-sebelumnya. Dan rasanya tuh janggal banget karena tempat di mana remote ini sekarang berada dan tempat di mana saya keluar ini saling berlawanan arahnya. Karena saya merasa ini rasanya udah janggal banget nih, udah nggak bisa diterusin lagi nih kayaknya. Saya berasa kayak mendingan Pak matiin aja deh, terus tidur lah gitu. Nah, saya pun nggak ngambil remote-nya saat itu. Saya berjalan mendekat ke TV dan hendak untuk mematikan televisi tabung tersebut. Saya menekan tombol off pada TV tersebut dan tiba-tiba saja suara teriakan seorang wanita terdengar begitu kencang, membuat saya spontan langsung berlari dari tempat saya berdiri saat itu. Saya segera membuka pintu depan yang memang gak bisa dikunci. Ya pintu itu ya yang seperti saya bilang tadi, ditendang, disenggol dikit aja udah lepas, udah kebuka gitu. Nah, saya lari sejauh-jauhnya dari rumah, pintu biarin kebuka lah pokoknya, udah takut gitu. Nah, hingga akhirnya nafas saya mulai memendek dan saya pun berhenti. Saat saya sedang mengatur nafas ini, saya kembali memasang headset saya. Dan saat itulah saya mendengarkan satu voice channel kebun ini. Semuanya tuh udah chaos gitu. Mereka tuh bingung, itu suara apaan, ada apaan. Itu teriakan tadi teriakan siapa, terus itu yang lari-larian siapa, kok suaranya ngos-ngosan di mikrofon gitu. Saat itu saya sadar nih bahwa jeritan itu bukanlah halusinasi dan bukan pula suara dari acara TV. Karena suara jeritan itu tuh terdengar menggema di seisi rumah dan berasal dari belakang tempat saya berdiri, bukan dari depan saya yang merupakan televisi. Saat itu saya tidak memberikan informasi kepada teman-teman Discord karena mulai takut dan gak bisa lah lama-lama sendirian di jalan sendirian. Akhirnya saya mematikan Discord dan pergi buat nyari jadi di desa saya itu ada kayak semacam pos atau gubuk kecil gitu, tempat bapak-bapak tuh biasanya nongkrong. Nah, saat itu kebetulan sedang ada beberapa bapak-bapak yang nongkrong di sana sambil main kartu dan ngopi, ngobrol dan sebagainya. Taulah suasana desa tuh gimana. Nah, saya pun pergi ke sana dan mereka tuh kayak bertanya-tanya, ini habis ngapain kok keringetan, ngos-ngosan, kelihatan ketakutan gitu. Salah satu dari mereka bertanya, kon iku lapo? Artinya tuh, kamu tuh ngapain, lagi ngapain, habis ngapain gitu lah. Nah, saya pun menceritakan tentang apa yang baru saja saya alami pada mereka. Dan mereka nih kayak gak kaget, kayak oh gitu, kayak hal yang baru saya alami itu normal-normal aja dan bisa dibilang malah masih mending dari pengalaman yang mereka alami pas ngelewatin rumah tua yang sebelumnya berdiri di rumah baru ini. Dan di situ wah udah sih. Jadi salah satu dari bapak-bapak itu dia yang paling ngedengerin lah. Dia nanya gini, jadi lawang omahmu bukaan lan? Artinya tuh, jadi pintu rumahmu kebuka dong. Dan saya pun mengangguk karena emang pintunya ku biarin kebuka gitu, ku tinggal lari gitu. Nah, dan akhirnya pun bapak-bapak itu mengajak teman-temannya buat nemenin saya balik ke rumah, bukan buat pulang gitu, bukan, tapi
buat nutup pintunya sambil ngecek kiranya di dalam rumah nih ada orang masuk atau enggak, atau kiranya ada enggak sih sumber suara tadi itu. Dan ya hasilnya nihil, nggak ada orang di dalam rumah, keadaan masih kosong, dan sumber suara jeritan tadi tuh nggak ada. Oh iya, saya lupa ngasih tahu kalau suara jeritan yang saya dengar itu bukan suara jeritan yang cowok gitu, bukan. Ini suara jeritan cewek yang melengking banget, dan dari nada suaranya, dari jeritan itu tuh kayak penuh emosi gitu. Kayak misal kalau kalian ngegodain ibu-ibu sampai ibu-ibunya marah terus ngejerit gitu. Nah, kayak gitu suaranya. Akhirnya pun saya memutuskan setelah ngunci pintu rumah ini, bukan ngunci sih, intinya nutup doang karena emang nggak bisa dikunci. Akhirnya saya memutuskan buat berkumpul dengan para bapak-bapak ini hingga akhirnya pagi datang. Dan ya, mungkin sekian dulu cerita saya hari ini. Mohon maaf jika terlalu panjang dan berbelit-belit. Dan juga dibandingkan cerita lain yang berisikan penampakan, mungkin cerita ini terasa sangat biasa saja. Namun, saya berterima kasih pada teman-teman karena udah ngedengerin cerita saya ini sampai akhir. Mungkin jika saya ada waktu luang, saya bakal nyeritain pengalaman saya yang lain. Dan yap, mohon maaf jika ada salah kata. Saya Salmon, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. podcast.ceritahoror@gmail.com